must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Setiap perceraian itu pasti ada dampaknya. Tidak bercerai pun pasti ada dampaknya kalau misalnya keluarganya seperti hidup dalam neraka. Kalau menurut Komeng gimana, Meng? Lebih baik bertahan atau lebih baik berpisah? Ya. Baru soal rumah tangga, negara aja kalau perang ada diplomasi biasanya terhenti perang itu. Bisa selesai sebenarnya, Pak. Cuman karena dua-duanya tidak kepala dingin, mungkin kita diskusinya bisa di ruangan AC atau di depot es, Pak, untuk mencari jalan seperti itu. Kepala dingin tuh maksudnya kita lebih tenang, Meng. Ya itu maksud saya. Ya. Bapak nggak paham? Paham saya, paham. Iya, maksudnya harus dalam keadaan tenang. Iya, betul. Pasti segala sesuatunya. Karena kalau misalnya emosi ya mungkin sehari dua hari bisa pulang ke rumah orang tua dulu, Pak. Nanti kontrakannya udah lunas, balik lagi, Pak. Ini masalahnya bukan di masalah kontrakan, tetapi suami dan istri ini. Iya, suami istri kan ada juga masalah dari situ, dari segi materi, dari segi apa dulu permasalahannya kan gitu kan. Ya, kenapa? Mungkin Ronald bisa menambahkan. Ya, jadi kalau pernikahan sudah kacau berantakan, buat apa dipertahankan? Ya karena pengaruhnya buruk buat yang menjalani, Kang Denny. Pasti kesehatannya menurun. Iya. Yakin. Iya. Dulu Riko sakit-sakitan kan ketika rumah tangga sedang kisruh. Saya jujur kalau ini benar. Iya. Jantung saya suka gampang sakit. Oh, jantung. Sampai Benar, hari ini Riko tidak ada jantungnya, Kang Denny. Oh, iya, enggak segitunya. Saya Jadi pakai jantung pisang, Pak. di badan Anda cuma Cibubur. Bukan di jantung. Ini si jantung sama Cibubur. Meng, dia mah kagak punya dua-duanya. Semuanya kembung rambutan. Ya, itu pasti yang pertama kesehatan menurun. Ya. Yang kedua juga secara psikologis kejiwaan terganggu, frustasi, terjebak di masalah yang sama, itu lagi. Terus juga bisa terjadi KDRT. Namanya rumah tangga sedang tidak harmonis, mungkin saja kelepasan emosi mukul. Jadi daripada terjadi hal yang lebih buruk lagi, menurut saya meskipun perih, sudahi saja. Saya mau tanya sama calon tong tadi. Saya nggak cerai kok. Enggak, bukan. Saya tanya tadi, Anda kan sudah mensurvei tuh. Oh, survei yang apa? Ya. Ini saya pikir nggak habis ini ya. Hah? Saya nggak habis pikir. Saya pikir nggak habis. Gimana? Lu pikiran lu jangan dimakan, Pak. Pikiran Anda dituangkan. Saya pernah cerai kok, Bapak yang pusing sih, Pak. Nggak, maksudnya. Lu otak atau warteg jam segini udah habis. Oh iya, ada yang nggak pas. Saya nggak habis pikir. Nah, ini benar. Kenapa nggak bertahan? Jadi begini ya. Ada 100 pasangan yang mau bercerai. Memang rawan sekali cerai ini. 60 bercerai. 40 bertahan. Jadi akhirnya 100 pasangan ini bercerai. Bertahan apa maksudnya kok bertahan pada keputusannya untuk cerai. Ya sama aja, namanya 100 itu. Nah iya itu makanya. Dan yang sangat ini ada fakta-fakta tentang perceraian yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda ya. Ternyata pasangan yang bercerai itu justru selalu diawali dengan menikah. Bukan berantem. Bukan konflik. Mikir. Karena menikah. Coba kalau mereka nggak mengawali dengan nikah, nggak bakal bercerai berantem sehebat apapun. Kalau Bapak memulai mukul, saya ikut nih, Pak nih. Kalau Bapak mulai nih, saya ikut. Iya. Ikut, yang mau ikut siapa lagi nih kira-kira? Saya ikut. Semua pasti, Pak. Saya ikut. Kang Denny, ya, ini saya nggak habis pikir. Kenapa? Ini acara komedi terfavorit. Iya. Gini kelakuannya. Iya. Pusing saya mah. Ini faktanya ini. Justru perceraian tuh karena memang diawali justru bukan karena pertengahan tapi karena ada pernikahan. Ketika Anda bercerai tetapi Anda tidak menikah, namanya itu bukan cerai. Nah, Anda paham sekarang. Ya kan? Dari tadi juga saya paham. Dari tadi saya paham. Tapi wajah Anda tidak menunjukkan bahwa Anda paham dari tadi. Paham. Saya dari tadi paham.
Nah, kalau ini baru. Apa yang Anda maksudkan itu saya paham. Nah, kalau Paham. Iya. Sangat paham. Nih, saya yakin. Riko, kasih Bapak obat asam uratnya. Jangan emosi Pak, sabar Pak. Tenang, saya tenang. Panelis Pak. Ya. Berkaitan dengan alasan. Nah, Alasan perceraian itu apa? Ternyata alasan perceraian itu yang terbanyak adalah karena tidak punya alasan untuk mempertahankan. Apaan lo? Apaan begini-begini aja? Apaan? apa lo? Udah. Apaan? Itu apa? Ayo Pak, Bapak mulai yang lain ikut. Jangan main mulai aja. Anda Alasan nih harus belum pernah didadar ya? emang saya telur, Pak. Digulung maksudnya. Digulung. Kalau dalam bahasa Bandung tuh, oh gua orang gulung ya gitu. Jadi alasan terjadinya perceraian itu karena ternyata tidak punya alasan untuk mempertahankan. Ya iyalah. Loh, tidak punya alasan kalau dibuat alasan. Ini kan aneh. Kemana? Pak, Bapak ngobrolnya di pojok sendiri. Kita mau ada urusan lain lagi nih. Ini biar kelar semua, biar paham. Saya udah coba tadi malah dibawa security. Makanya saya duduk di sini biar kesannya punya pendapat. Bapak ini gimana sih? Pak, jangan bikin Anda emosi dong. Saya gitu bilang. Maaf. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Tuangkan. Saya pernah cerai kok Bapak yang pusing sih Pak. Enggak, maksudnya Lu ya otak apa warteg jam segini udah habis. Oh iya, ada yang enggak pas. Saya enggak habis pikir. Nah, ini benar. Kenapa enggak bertahan? Jadi begini ya. Ada 100 pasangan yang mau bercerai. Memang rawan sekali cerai ini. 60 bercerai. 40 bertahan. Jadi akhirnya 100 pasangan ini bercerai. Bertahan apa maksudnya kok bertahan? Bertahan pada keputusannya untuk cerai. Ya sama aja, namanya 100 itu. Nah iya itu makanya. Dan yang sangat ini ada fakta-fakta tentang perceraian yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda ya. Ternyata pasangan yang bercerai itu justru selalu diawali dengan menikah. Bukan berantem. Bukan konflik. Mikir. Karena menikah. Coba kalau mereka nggak mengawali dengan nikah, nggak bakal bercerai berantem sehebat apapun. Kalau Bapak memulai mukul, saya ikut nih Pak nih. Kalau Bapak mulai nih. Saya ikut, saya ikut. Iya. Ikut, yang mau ikut siapa lagi nih Saya kira-kira? ikut, saya semua ikut. pasti Pak. Saya ikut. Pak, Kang mohon Denny, maaf. Ya, ini saya nggak habis pikir. kenapa? Ini acara komedi terfavorit. Iya. Gini kelakuannya. Iya. Pusing saya mah. Ini faktanya ini. Justru perceraian tuh Karena memang diawali justru bukan karena pertengahan tapi karena ada pernikahan. ketika Anda bercerai tetapi Anda tidak menikah, 40 bertahan. Jadi Tapi akhirnya kan 100 pasangan ini bercerai. bertahan apa maksudnya kok bertahan? Bertahan pada keputusannya untuk cerai. Ya sama aja, namanya 100 itu. Nah iya itu makanya. Dan yang sangat ini ada fakta-fakta tentang perceraian yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda ya. Ternyata pasangan yang bercerai itu justru selalu diawali dengan menikah. Bukan berantem. Bukan konflik. Mikir. Karena menikah. Coba kalau mereka nggak mengawali dengan nikah, nggak bakal bercerai berantem sehebat apapun. Kalau Bapak memulai mukul, saya ikut nih Pak nih. Kalau Bapak mulai nih. Saya ikut, saya ikut. Iya. Ikut, yang mau ikut siapa lagi nih Saya kira-kira? ikut, saya semua ikut. pasti Pak. Saya ikut. Pak, Kang mohon Denny, maaf. Ya, ini saya nggak habis pikir. kenapa? Ini acara komedi terfavorit. Iya. Gini kelakuannya. Iya. Pusing saya mah. Ini faktanya ini. Justru perceraian tuh Karena memang diawali justru bukan karena pertengahan tapi karena ada pernikahan. ketika Anda bercerai tetapi Anda tidak menikah, namanya itu bukan cerai. Nah, Anda paham sekarang, ya kan? Dari tadi juga saya paham. Dari tadi saya paham. Tapi wajah Anda tidak menunjukkan bahwa Anda paham dari tadi. Paham. Saya dari tadi paham. Nah, kalau ini baru. Apa yang Anda maksudkan itu